penentuan titik pusat dan radius dari kurvatur. Nah, di sini kita akan membahas aplikasi kedua dari diferensial. Diferensial kemarin kan sudah dibahas dari semester kemarin, cuman pemanfaatannya. Yang kemarin untuk menentukan garis singgung dan garis tegak lurus ya. Dan untuk saat ini penentuan dari titik pusat dan radius kurvatur. Apa kurvatur itu nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya ini ada backgroundnya, saya kasih background ya, salah satu kapal kebesaran dari Kekaisaran Jepang ya, namanya Battleship Yamato ya, USS Yamato ya. Jadi kalau negara besar itu dulu salah satu tolak ukurnya yaitu dari kapal perangnya ya, kapal laut. Nah, kalau sekarang negara besar itu ya kapal lautnya ya armada kapal Indo itu ya, salah satunya. Oke, capaian pembelajaran harapannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini yaitu ini ya, kalian dapat mengaplikasikan penerapan diferensial untuk pertama menentukan nilai kurvatur di suatu titik pada suatu kurva. Yang kedua menentukan titik pusat dari kurvatur di suatu titik dalam kurva tersebut ya, sepanjang kurva tersebut. Nah, apa itu kurvatur? Nah, di sini apabila ini ada sebuah kurva ya seperti ini, di sini kita hitung di satu titik yaitu titik P dan titik Q. Nah, kita hitung ini garis singgungnya yang kita pelajari semester kemarin persamaannya ya. Untuk P sudutnya adalah θ 1. Nah, untuk Q sudutnya adalah θ 2. Nah, seperti ini ya. Nah, gradiennya, nilai gradiennya ini, gradien θ ini kan gradiennya ya. Ini namanya adalah gradien atau kemiringan ya. Gradien atau kemiringan nilainya kita peroleh dengan menurunkan persamaan dari Y fx ini. Nah, nilainya dy per dx. Kita dapatkan θ 1-nya dy per dx gradien. θ 2-nya di sini juga dy per dx. Tinggal kita masukkan berapa koordinat titik P dan koordinat titik Q. Nah, kurvatur itu menunjukkan seberapa cepat dari kurva tersebut berubah arah di sekitar titik yang bersangkutan. Perhatikan titik P ini, lihat garis singgungnya ini kan arahnya ke sana. Nah, kita geser ke titik Q di sini, arahnya mulai berubah ke A, naik ke A, naik ke atas. Nah, jadi kurvaturnya yaitu perubahan sudut dari θ 2 ke θ 1, yaitu θ ini merupakan adalah kurvaturnya. Jadi kurvatur itu kecepatan perubahan sudut ini θ ya sepanjang kurva ini. Jadi kalau kurvanya kita itu geser ke sini, perubahan arahnya bagaimana? Nah, kalau linier berarti kan tidak berubah arah seperti ini. Ini linier. Kalau ini berkelok tidak linier berarti akan terjadi perubahan arah. Nah, ini contohnya adalah titik P dan titik Q sepanjang kurva Y sama dengan Fx. Nah, titik P arahnya ini ya. Ini arahnya. Titik Q arahnya berubah. Nah, ini berubah. Nah, seberapa besar perubahan titik P ke titik Q? Nah, ini namanya kurvatur. Nah, ya. Jadi objek yang kita hitung nanti untuk perhitungan untuk mengetahui kurvatur yaitu berapa perubahan dari titik P ke Q, tali busurnya berapa ini ya, busur panjang busurnya, dan juga perubahan arahnya. Jadi selain θ juga panjang busur PQ-nya. Nah, mulai dari sini saya stop. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Akbar Siti Nurjannah. Ayo mulai dari sini ada pertanyaan. Ini hanya teori saja. Saya buka sesi tanya jawab. Oke, ada pertanyaan? Kurvatur itu adalah perubahan sudut atau seberapa besar
perubahan arah sepanjang kurva. Jadi kalau titik-titik ini ya, titik-titik ini kita geser ke sini, kita geser ke sini, kita geser ke sini, kita geser ke sini, perubahan arahnya bagaimana? Nah, untuk titik P ini ya, arahnya kemarin ini arahnya lewat persamaan garis singgung gradiennya. Setelah kita geser ke titik Q, ini arahnya berubah theta 2. Nah, berarti semakin dongak ke atas ya. Ini berarti tetanya asalnya sini lurus berubah ke atas. Ini kalau naik ke A, kalau grafiknya ke atas, kalau turun ke bawah, berarti arahnya juga ke bawah, arahnya ke bawah ya. Nah, saya kira tidak ada pertanyaan ya, sudah bisa diterima kan? Siti Nurjana, paham? Santai Paham, kuliah. Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau seumpama kalian berbelok, ada di jalan tol itu ada tikungan ya. Kalau tikungannya pada saat kita itu bergerak mengikuti jalan menikung, seberapa tajam tikungan itu menunjukkan seberapa besar arahnya, kan gitu ya. Kalau tikungannya landai, berarti kalau kita itu melewati tikungan yang landai, perubahan kita memutar setir, motor maupun mobil itu semakin landai, semakin pelan. Beda kalau kita masuk gang. Kalau masuk gang kan ya, dari jalan lurus kita masuk gang, maka itu kurvaturnya cepat, yaitu kita memutar 90 derajat. Nah, sama seperti ya. Oke. Selanjutnya ini gradiennya. Gradien di titik P, masih ingat ya pelajaran kemarin? Gradien titik P, gradien titik Q. Oke, selanjutnya ini masih teori. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini. Ini misalkan grafik tadi ya, kita hitung ini busurnya, panjang busurnya ya. Pada saat nah, laju perubahan kurvatur artinya yaitu berapa perubahan sudut ini ya. Ini tadi kan ini theta, ini theta plus delta theta, ini delta tetanya ya. Berapa perubahan arah antara P ke Q yaitu delta theta ini dengan panjang busur P ke Q. Itu laju perubahan kurvatur. Jika delta S mendekati 0, artinya apa? Kalau mendekati 0 ini kontinu, maka kita menggunakan dt per ds. Delta ini kalau yang seperti ini sama dengan delta segitiga, yaitu apabila besarnya itu diskrit. Diskrit itu contohnya 5 ke 3, tertentu. 3 ke 4 diskrit ya, kalau ini kontinu. Nah, CP, tunggu dulu. Nah, ini ya, grafiknya kalau kita perjelas, kita geser ya ke sini, maka kalau kita tarik garis, ini kelihatan gambarnya ya, ini kan garis singgungnya. Kalau kita tarik garis tegak lurus, ini garis tegak lurus antara P ke Q, garis tegak lurus, maka di sini akan terdapat titik potong antara maaf ya, saya mau ngisi baterai dulu. Titik potong antara garis tegak lurus titik P dan titik Q. Titik potongnya ini kita sebut dengan titik pusat. Kenapa kok disebut dengan titik pusat? Oke, ada pertanyaan. Saya tanya coba. Kenapa kok disebut dengan titik pusat? Halo? Nah, ini bentuknya kan dari P ke Q kan mirip seperti potongan busur ya. Tali busur itu kalau kita terus tarik itu akan membentuk lingkaran. Paham ya? Akan membentuk lingkaran sehingga di sini antara P ke titik C dan Q ke titik C ini panjangnya sama. Sehingga karena sama maka ini disebut dengan jari-jari kurvatur. Kalau ini kita dari P ke Q, kita tarik garisnya akan membentuk tali busur. Kalau kita perpanjang maka ini akan membentuk sebuah lingkaran. Walaupun grafiknya tidak berbentuk lingkaran. Ini kita potong. Kalau kita potong ya kita sederhanakan. Panjang busurnya itu ds, sudutnya ini delta t. Nah, jari-jarinya ini r, maka kita melakukan pendekatan sebuah lingkaran.
perubahan sudutnya mana? Perubahan sudutnya itu delta theta, Pak, ada di sini. Nah, DS ini ya, kalau ingin kita cari rumusnya adalah untuk lingkaran yaitu R d theta. Nah, selanjutnya, kalau delta S-nya mendekati 0, artinya sangat kecil, maka DS sama dengan R dikali D theta. Ini konsep dari matematika ya. Jadi matematika kemarin. Kalau kalian bingung, ya sudah, kalian cukup, cukup kalian ingat ini ya. Jadi DT per DS, perubahan arah terhadap perubahan panjang busurnya ya. Ini panjang busurnya kalau kalian hitung pakai penggaris, kalau ini dihitung pakai busur. Ini sudut, kalau ini panjang meter ya, meter atau senti, maka sama dengan 1/R. Jadi artinya apa? Artinya kurvatur suatu grafik itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Makin besar jari-jarinya, kurvaturnya akan makin kecil. Contohnya seperti ini. Jika ada sebuah tikungan, tahu tikungan kan ya? Tikungan jalan raya itu ya. Jika jari-jarinya besar, maka kalian itu akan memutar setir mobil maupun setir motor kalian itu, sudut putarnya itu akan semakin kecil jika tikungannya itu jari-jarinya makin besar. Jika tikungannya itu tajam, berarti jari-jarinya kecil. Contohnya masuk gang itu ya, maka kalian langsung memutar setir atau setir kemudi itu dengan cepat. Berarti kurvaturnya itu adalah cepat. Sama dengan kalian mengendarai mobil ya atau sepeda motor. Kalau lurus berarti kurvaturnya itu 0. Kalau kalian itu berkelak-kelok, tahu ya, naik sepeda motor itu ya, berkelak-kelok ke puncak atau ke pujon atau ke batu atau naik gunung itu berkelak-kelok, berarti kurvaturnya besar. Itu contohnya. Artinya apa, Pak? Artinya perubahan sudut dengan perubahan lintasan. Perubahan sudut dan perubahan lintasannya itu besar. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini ya. Ini kalau gambar yang ini ya, gambar ini kita potong, yang di bawah ini kita potong ya, yang ini kita potong, lalu kita lanjutkan, maka akan menjadi konsep segitiga seperti ini. Tali busur antara P ke Q, kalau jaraknya sangat kecil, nilainya sangat kecil, ingat delta S mendekati 0, maka P ke Q garis putus-putus ini, dengan P ke Q garis melengkung ini hampir sama atau mirip. Boleh dibilang mendekati dan sama. Kita ingat konsep trigonometri, kalau ini sudut ya, di depan sudut itu sinus, di samping sudut itu adalah cos. Kalau tangan berarti sinus dibagi cos, atau depan dibagi miring, demi ya. Ingat waktu SMA, kalau sinus berarti depan dibagi samping, kalau cos miring, salah ya. Kalau sin depan dibagi miring, kalau cos samping dibagi miring. Betul ya? Halo? Oke, selanjutnya. Ya, Oke, kita gunakan konsep lingkaran, maka ada jari-jari dan titik pusat. Nah, jika mendekati delta S0, nah berarti kita punya persamaan ya. DY per DX ini kan turunan ya. Turunan pertama DY per DX itu gradien sama dengan tangen theta, sudah kita bahas semester kemarin. DX per DS ini miring, yang miring ini itu sama dengan cos theta. Cos theta-nya tuh ini ya. Ini delta untuk diskrit, kalau ini kontinu, karena kita anggap delta S-nya mendekati 0, artinya sangat kecil. Ini jaraknya dari sini 0,0000 sekian lah. Jadi mendekati 0, maka kita menggunakan diferensial. Selanjutnya kita punya rumus sakti di sini, DY per DX sama dengan tangen theta, kita aplikasikan pada gambar ini, terus kita turunkan. Nah, seperti ini ya perumusan jari-jari kurvaturnya, DY per DX sama dengan tangen theta, langkah pertama. Kedua, turunkan dua sisi antara DY per DX dan tangen theta dengan theta ya, dengan D per DS. Jadi kita turunkan terhadap DS. DS itu apa? DS itu panjangnya.
Ini ya, panjang dari P ke Q. Nah, panjang tali busur dan busurnya itu mirip. Nah, oke, kita turunkan hasilnya ini. Dari sini ada pertanyaan, DS, DS dua sisi ya. Kalau kita coret kan sama, DY per DX sama dengan tangan theta. Manipulasi matematis saja. Setelah itu langkah kedua, kita manipulasi sebelah kanan. Kanan ini ya, karena theta, kita anggaplah turunkan dengan d theta per d theta. D theta kalau di per d theta kan sama dengan 1 ya. Sedangkan yang kiri dx per dx. Hasilnya seperti ini. Nah, yang ini d theta per d theta. Ya, ini ya. Jadi ini kan d per ds. Ini kan d per ds. Nah, anggaplah dikali d theta per d theta. Yang ds saya geser ke belakang menjadi d theta per ds. Sedangkan yang di depan menjadi d per d theta. Yang kiri dx per dx. Yang ds saya tarik ke belakang menjadi dx per ds. Sedangkan d per dx-nya ada di sini. Nah, dx per ds dan d theta per ds. Oke, selanjutnya kita turunkan yang tangan theta. Nah, ingat ini ya, dx per ds sama dengan cos theta. Nah, dx per ds dari mana, Pak? Dari yang tadi. Nah, ini ya. Konsepnya yang ini. Dx per ds cos theta. Nah, tangan tetanya dy per sorry, ini salah ya, dy per dx. Sorry, ini saya perbaiki. Tunggu dulu. Dy per dx. Sip. Sorry. Oke. Nah, substitusikan tangan dan cos. Tangan ini. Tangan ini. Waduh, maaf. Ini terjadi, ini dx ya. Nah, seperti ini. Salah ketik ya. Nah, kedua, substitusikan tangan dan cos. Nah, ini ya. dy per dx, cosnya dx per ds. Nah, hasilnya seperti ini. Yang dx per ds menjadi cos. Nah, dx per ds menjadi cos. Tangan theta diturunkan menjadi sekan kuadrat theta. Jadi hasilnya d theta per ds. Nah, kita ingat persamaan sebelumnya d theta per ds sama dengan 1, oh, belum 1 per r nanti ya. Selanjutnya, cos theta saya pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas sebelah kanan, hasilnya 1 per cos theta. 1 per cos theta itu sama dengan sekan theta. Sedangkan yang ini dy per dx, ini diturunkan 2 kali, hasilnya seperti ini ya. D kuadrat, dy kuadrat. Selanjutnya, karena di sini 1 per cos theta sama dengan sekan theta, berarti di sini sekan theta dikali sekan kuadrat theta, hasilnya sekan pangkat 3 theta. Nah, sini d theta per ds per sekan kuadrat theta. Sekan kuadrat theta saya ini diperjelas ya, dijabarkan lagi. Sekan kuadrat theta bisa kalian jabarkan sama dengan 1 plus tangan kuadrat theta. Akar 3 per 2 ya. Sekan kuadrat ini. Nah, tangan theta, masih ingat tadi tangan theta sama dengan gradien yaitu dy per dx. Nah, berarti sekan pangkat 3 kita substitusikan ke sini. Ini nilainya ya. Menghasilkan seperti ini. dt d theta per ds ini kurvaturnya sama dengan ini. Hasilnya, nah, karena dt per ds sama dengan 1 per r, maka nah, jari-jari kurvaturnya, kita lihat di sini jari-jari kurvaturnya itu ini. Kurvaturnya itu ini, dt per ds, d theta per ds, sedangkan kurvaturnya, jari-jari kurvaturnya itu seperti ini ya. Cukup cari 1/1. Selanjutnya, titik pusat kurvaturnya, kalau kita ambil lingkaran grafik itu ya, seperti ini, maka cukup mudah. Nah, langkah perhitungannya, hitung R dulu, lalu masukkan nilai sudutnya berapa, ini sudutnya berapa ya. Sudutnya dari mana Pak? Dari tangan theta tadi, gradiennya tadi.
Nah, dari gambar ini kita perhatikan berarti hanya titik pusatnya di sini H. H itu X ya, X1 min LP atau X1 min, nah ini X-nya ya, ini kan di sini. X1-nya di sini, yaitu di satu titik P-nya. Berarti H yang di sini sama dengan X1 dikurangi R sin theta ini ya, R sin theta. Selanjutnya untuk Y-nya, lihat perhatikan ya. K, K-nya itu ini ya. Dan Y1-nya. K sama dengan, K ini ya, titik pusatnya pada sumbu Y, kita Y-nya sama dengan R cos theta, ini R cos theta sampai di sini ya, ini R cos theta dari sini sampai sini, ditambah dengan Y1. Y1-nya itu ini. Oke, saya edit aja, ini kayaknya kurang sip. Nah, nanti kita ke contoh soal. Nah, R cos theta-nya itu ini ya. Nah, R sin theta-nya itu ini. Berarti X1-nya di mana, Pak? Tunggu dulu. Berarti ini X1, yang Y1 itu ini. Nah, sampai di sini Y1-nya aja. Y1. Nah, Y1-nya oke. Nah, Y1-nya sampai di sini saja. Jadi C Y-nya sama dengan penjumlahan antara Y1 dan R cos theta. Sedangkan X-nya berarti X1 di sini dikurangi R sin theta. Koordinatnya adalah X per H. Gak harus X per H sih, X per Y juga boleh. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nih, oke. Ini contoh soal. Ini gak, saya kasih animasinya dulu biar mudah ya. Lupa belum. Saya senang yang fit. Oke, jika ada persamaan seperti ini ya, Y sama dengan 11 min 4X per min 3X. Berapa jari-jari kurvatur dan titik pusat kurvatur kurva Y sama dengan 11 min 4X per 3 min X di titik X 2,3. Cara pertama ya kita turunkan kan gitu ya, menentukan jari-jari kurvatur. Tanpa dijelaskan sudah tahu ya, turunan U per V ya, U per V sudah tahu ya. Halo? Halo? Sudah tahu? Sudah, Pak. Ya, U per V. Sudah tahu, U-nya 11 min 4X, V-nya 3 min X ya. Oke, selanjutnya seperti ini, turunannya yang di bawah kuadrat, yang atas tanpa saya jelaskan, masukkan nilai X-nya nanti hasilnya turunannya min 1, 3 min X kuadrat, ini sama dengan gradien. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan X2, ini 2 ya, berarti min 1. dy per dx-nya atau gradiennya min 1 di titik X 2,3. Turunan keduanya hasilnya kita turunkan lagi min 1 per X pangkat 2 hasilnya betul nggak ya turunannya ini? Ini dan ini betul nggak? Min 1 betul ya turunannya ya? Hasilnya kalau kita masukkan X-nya ke sini 2, 3 dikurangi 2 ya tetap min 2. Berarti turunan pertamanya min 1, turunan keduanya min 2. Hasilnya R-nya seperti ini. Yang turunan kedua min 2, ini masuknya, berarti hasilnya min akar 2. Min akar 2. Lihat, di sini 2 pangkat 1,5 dibagi min 2. 2-nya ini kan pangkat 1. Berarti 1,5 dikurangi 1 hasilnya setengah. Setengah itu akar 2. Ini jari-jari dari kurvaturnya. Kalau ditanyakan berapa laju kurvaturnya, berarti 1 min akar 2. Akar 2. Paham ya? Kurvaturnya itu 1 min akar 2. 1 per akar 2 minus ya. Ini jari-jarinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Ya, udah ya. Selanjutnya di sini kita lanjutkan. Nah, untuk penentuan titik pusatnya. Kalau untuk penentuan titik pusatnya sudah kita kerjakan tadi. DY per DX-nya sama dengan tangen theta yaitu min 1. Maka kita hitung sudutnya dari theta ini yaitu min 45 derajat. Tangen min 1 ini, sorry, ada kesalahan. Ini tangennya min 1 ya. Tangen min 1 atau arkes tangen nilainya min 1 ini sama dengan min 45 derajat. Karena apa? Karena tangen min 45 itu min 1. Sorry. Selanjutnya di sini setelah itu kita cari sin theta dan cosnya. Sin min 45 ini hasilnya ini, cos 1 ini hasilnya ini, pakai kalkulator boleh tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Jadi hanya ini X-nya, X1 hasilnya tuh ini, hasilnya 1, Y-nya tuh hasilnya 2. Berarti sehingga titik pusat kurvaturnya misalkan H per K atau X per Y 1,2 dengan jari-jarinya min akar 2. Tanda minus menandakan apa? Menandakan cuman arah saja ya. Titik-titik menandakan arah saja cuman. Oke, bukan menandakan di bawah 0. Jadi jari-jari itu tidak ada yang di bawah 0 saja. Oke, selanjutnya tentukan radius dari kurva seperti ini. Misalkan ya, kurvanya bentuknya Y-nya sin kuadrat theta, X-nya 2 cos T di titik T pi per 3. Pi per 3 itu berapa? Pi per 3 berapa? Halo? Pi per 3? 60, Pak. 60, betul ya. Pi per 3 60. Siapa itu yang nganu? Yang jawab tadi? Irwan, Pak. Irwan ya. Ini mana kameranya? Aku gak nyala semua. Ayo nyala semua kameranya. Nanti gak tak absen nanti. Peraturannya harus nyala kamera semua. Ini kita turunkan dulu ya. Ukuran pertama kita turunkan. Sin kuadrat theta 2 sin theta cos theta ya. Atau sama dengan sin 2 theta ya. Untuk X, dx per dt min 2 sin theta. Lalu kita manipulasi seperti ini ya. dy per dx. Kan turunan atau gradiennya itu dy per dx. Sedangkan ini adalah variabelnya theta. Jadi kita manipulasi ya. dy per dt ini ya. dy per dt, dt per dx. dt-nya ini kan bisa dicoret nanti. Menghasilkan dy per dx. Hasilnya yang dy per dt itu ini. Yang dx per dt kita balik ya. Kita balik kan ini dx per dt min 2 sin theta. Kita balik dt per dx menjadi 1 per min 2 sin theta. Nah, hasilnya dy per dx kalau kita coret min 2-nya coret artinya min cos t. Berarti tangen tetanya sama dengan min cos t. Nah, kita masukkan t-nya 60 derajat berarti min cos 60 hasilnya min setengah atau gradiennya min setengah. Selanjutnya kita turunkan lagi 2 kali. Nah, ingat ini diturunkannya terhadap dx bukan terhadap t. Sedangkan di sini itu ada t. Kita hitung lagi berarti d per dt, dt per dx. Nah, ini kita manipulasi ya, dt dengan dt kalau kita saling coret kan habis ya menjadi d per dx. Sehingga ini ya, d per dt cos t dt per dx nilainya sama dengan d per dx. Untuk manipulasi seperti ini apakah ada yang belum paham? Sudah paham ya? Sudah paham? Halo? Ini yang kameranya anu gak saya absen ya. Kalau kameranya saya off gak saya absen ini. Iqbal, paham Bal? Tak takut ini yang kameranya off ini. Ada Pak, ini Pak, HP-nya Pak. Ya. Sahrul. Itu Pak, gangguan Pak saya Pak. Ada Pak, ini Pak.
Walaupun gangguan kameranya jelas ya di sini. Yang dimatikan dan yang enggak. Kalau gangguan itu kan cuma ndak anu aja. Ndak nyala saja. Ini dt per dx. Paham ya? Nah, ini dimanipulasi selanjutnya. Turunannya cos T berapa? Min sin T ya. Ini cos T diturunkan menjadi min sin T. dt per dx ini kebalikannya daripada dx per dt. Ini dikebalik lalu dimasukkan ke sini. Hasilnya min sin T-nya dicoret, hasilnya adalah min setengah. Jadi turunan pertamanya itu ini min setengah, turunan keduanya juga min setengah. Kita hitung R-nya setengah-setengah sama hasilnya seperti ini ya. R-nya 5 per min 2, 5 per 4 seperti ini. Ya, pakai kalkulator berarti jari-jari kurvaturnya yaitu min 2,795. Kalau ditanyakan kurvaturnya berapa Pak? Kurvaturnya ya 1 per min 2,795. Kalau ditanya, nah tunggu dulu. Ini kurvaturnya, ini nanti, sorry, tunggu dulu. Ini ya, kalau ditanya kurvaturnya berapa? Berarti kurvaturnya ALT sama dengan ya d theta per ds sama dengan 1 per r. Jadi kurvaturnya sama dengan minus 1 per 2,795. Nah, jadi seperti ini. Ini kurvaturnya ya, kalau ditanya kurvaturnya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Ya? Halo? Ya, langsung. Yang bertanya, silahkan. Halo? Sudah ya, bisa ya? Itu jari-jarinya, ini kurvaturnya. Tinggal dibagi saja. Oh, belum ini. Oke. Oh, ini kok anu lagi. Sekarang kita hitung jari-jarinya. Jari-jari kurvaturnya, caranya ya kita cari dulu tangen tetanya. Turunan pertama itu sama dengan tangen tetanya atau sama dengan gradien itu min setengah. Nah, tangen berapa hasilnya min setengah? Yaitu tangen min 26,56. Tangen ya. Jadi sudutnya nanti kita hitung sin min 2, sin ini, sin sudut ini. Nah, sudutnya ini ya. Sudut ini kita masukkan ke sini, ke sin theta. Ya, cos theta hasilnya itu ini. Min ini. Lalu kita bisa nilai kurvanya ini ya, Y1-nya sin. Ini kan, ini nilai kurvanya kan Y1-nya ya. Ini 3 per 4, nilai X1-nya ini 2 cos T, 2 cos 1, lalu titik pusat kurvaturnya bisa kita cari dari persamaannya kan ini. X min X1 min R sin min 2656, hasilnya min 0,25, Y-nya ini X-nya 0,05, berarti Y-nya min 1,75. Berarti titik pusat kurvaturnya yaitu min 0,5, min 1,775. Paham ya? Halo, ada pertanyaan dari sini?
Siti Nurjana mungkin ada yang mau bertanya. Biasanya yang cewek ini aktif ya. Jangan lupa. Jadi saya cerita sebentar ya. Jadi dunia kalian ini termasuk dunia yang semuanya diperhitungkan ya. Jangan kalian berpikir mencolok, kalian kan banyak mempraktek. Nah, oleh karena itu ini saya kasih tugas ya. Coba ini kerjakan di kelas, kerjakan ya. Nanti di-upload di Google Classroom. Semuanya untuk yang saat ini coba kerjakan nomor satu. Coba nomor satu dikerjakan saja. Nanti kita bahas. Nomor satu ya. Ayo dikerjakan dulu. Dikerjakan nomor satu. Dicoba-coba. Kalau enggak kalau nggak dicoba langsung, kalian itu enggak tahu sulitnya itu di mana. Yang nomor satu coba. Nanti saya anukan ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini nomor satu ya. Ayo dikerjakan dulu. Dikerjakan nomor satu. Dicoba-coba. Kalau nggak kalau nggak dicoba langsung, kalian itu enggak tahu sulitnya itu di mana. Yang nomor satu coba. Nanti saya anukan ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Kurvatur ini rumusnya. Langkah pertama, turunkan Y. Bisa ya menurunkannya ya. Ini ya soalnya ya. Nah, ini kelihatan kalkulator? Sudah, Pak. Oke, oke, oke. Ini yang ini berarti tadi saya menjelaskan ini gak kelihatan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Salah berarti saya salah setting saya. Oke. Gak apa-apa. Nah, ini rumusnya kan ini. Rumusnya R-nya kan ini ya. Ini saya pindah di sini. Nah, ini rumus R-nya yang di bawah rumus titik pusatnya. Intinya adalah kalian menurunkannya. Langkah pertama dari soal ini yaitu turunkan ini. Ini kan ya, ini diturunkan. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 5 ln X min 24. X kuadratnya diturunkan tuh hasilnya ini, 2X ya. Ini diturunkan. Nah, ini. Nah, sorry. X kuadrat diturunkan hasilnya yaitu 2X. Nah, ini ln X diturunkan hasilnya yaitu adalah seper X. Lalu masukkan nilai 4. Ya, nilai 4-nya. Dulu. Nilai 4. Ini kan nilainya 4 X-nya ya. Masukkan ke X yang ini. 2 kali 4, 8. 5 bagi 4 yaitu 9,225. Selanjutnya yang D kuadrat. Yang atas ini diturunkan lagi. 2X. Nah, 2X ini ya. 2X ini, 2X diturunkan menjadi 2. Nah, ini X seper X, ini X min 1. X min 1 diturunkan berarti min 1-nya maju ke depan, lalu pangkatnya dikurangi. Min 1 dikurangi 1 hasilnya X min 2, yaitu X kuadrat. X-nya 4. 4 dimasukkan ke sini berarti 5 per dibagi 16. 9 dikurangi 5, 16 berapa? Ayo hitung. 5 dikurangi 16 berapa hasilnya? Ayo dihitung. Kalkulator ya. Tak coba kalkulator di sini.
5/16 berapa hasilnya? 5 dibagi 16. Nah, 0,3125. Coba 9 dikurangi 0,3125. Hasilnya 8,67. Pak, nanya itu 9 Ya, dapat dari mana, Pak? 9. Oh, sorry, salah. Betul berarti 8 ya. 2. Betul ya? Berarti saya ingat yang ini yang di atas 2 dikurangi 5/16. Berarti hasilnya kita ulang lagi. 2 dikurangi 0,3125. 0,3125 5/16-nya. Sama dengan 1,6 1,68 ya, 1,6875, 1,69 aja wis. Nah, seperti ini ya. Setelah itu masukkan ke persamaan ini. Persamaan yang di sini saya copy X, saya masukkan di sini. Nah, di sini ya. Hasilnya oke. Seperti ini saya oke. Mudah ya. Yang di bawah turunan keduanya 1,69. Yang di atas dalam kurung pangkat 3/2, jangan lupa ya, pangkat 3 dibagi 2 ini. Ya, saya tulis lagi 1 ditambah dalam kurung pangkat 2. Nah, di dalamnya turunan pertamanya 9,25. 9,25. Seperti ini. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Nah, kita hitung satu-satu. Nah, 9,25 kuadrat ya. Jadi di sini yang kameranya off silahkan dinyalakan ya, sebelum nanti saya catat hadir nanti. 9,25 yang ini ya. Dikuadratkan ini tuh sama dengan ditambah 1, hasilnya ini 86,25, dipangkatkan 3/2. 3/2 itu setengah ya. Ini pangkat 1/2. Nah, hasilnya 801. 801 ya, 801. Saya anggap 801. Nah, di sini 801. 801,1,69. Oke. Nanti jari-jarinya kita bagi 1,69. Nah, berarti hasilnya 473. 4,73. Inilah jari-jarinya. Jari-jari kurvatur. Paham ya? Kalau kurvaturnya berapa, Pak? Kalau kurvaturnya itu d theta. D theta dibagi ds sama dengan 1/r. Sama dengan 1 dibagi 4,73. Nah, seperti ini kurvaturnya ya. Nah, berarti jari-jarinya, ini salah berarti 473 ya. 473. Lalu titik pusatnya tinggal masukkan ke sini. Titik pusatnya bagaimana? Kalau ini mencari R, ya, Sahrul Sabirin, kalau ada yang ditanyakan. Sahrul Sabirin, ada yang ditanyakan? Kok raise hand ya? Enggak, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kok nggak ya, pasif kelas ini ya? Aneh saya. Nggak kayak kelas B ya. Kelas B itu aktif bertanya. Yang ini untuk menentukan titik pusatnya. Titik pusat kurvatur. Caranya pertama tentukan sudutnya dulu. Tentukan sudutnya dulu ya. Nah, yaitu dengan mencari sinnya. Tangannya. Tangan berapa? Nah, tangannya berarti tangan theta. Ini kok kontrol B ya. Tangan theta sama dengan dy per dx.
dy per dx-nya berapa? dy per dx-nya ini 9,25. 9,25. Oke, berarti tetanya, nah tetanya ya, tetanya sama dengan tangen, arkes tangen dalam kurung ini 9,25. Ngitungnya gimana Pak? Ngitungnya kalkulator. Ya, di sini second 2 ini ya. Nah, ini ada kalau di shift 9,25. Ini second. Kok gak ada? Oh, trigonometri. Nah, second ini ya, min 1 ini. Oh, sorry. Berarti ditulis dulu. 9,25. Second, sorry, trigonometri second. Ini second ya. 2 ini. Tangen. Hasilnya 83,82. Ini ya. 83,83. Berarti sudutnya di sini 83,83. Nah, seperti ini. Sorry. Pada derajat 0 ini. Del. Nah, selanjutnya kita cari di sini. X-nya kan sudah tahu. Nah, kita cari rumusnya. Ctrl V. Nah, X-nya yang ada hanya di X4. X4. X-nya sudah tahu nih, 4 ya. X-nya sudah tahu 4. Nah, berarti 4. Nah, X-nya 4. X1-nya 4 kan sudah tahu 4 ini. 4. Terus dikurangi R-nya berapa? R-nya 473. 473. Sin theta berarti sin 83,83. Nah, seperti ini. Inilah hasil X-nya, titik pusat X-nya. Dihitung ada berapa? Hitung. Kalau kita hitung sama dengan 4 dikurangi, kita hitung di sini ya. 83,83 pakai sin trigonometri sinus, hasilnya 0,99 ya, dikali 473 sama dengan 470,3. 470,3. Oke, hasilnya berarti minus, koordinatnya minus 470,3 berarti 4 dikurangi 470,3. Nah, kira-kira seperti ini. Min 466,3. 466,3. Nah, seperti ini ya. Ini X-nya. Terus Y-nya kita ambil. Y-nya. Nah, rumus Y-nya seperti ini. Nah, nilai X-nya yang ini nilai Y. Nah, sip. Nah, seperti ini ya. Kita perkecil, saya perkecil hasilnya. Nah, rumusnya tuh ini. Ini rumusnya. Nilai Y. Saya taruh sini aja. Nah, ini rumusnya. Y1-nya berapa, Pak? Y1-nya berapa? Nilai Y1 yang ini, nilai Y1 yang sini. Nah, Y1-nya ya ini, ada di rumus ini. Nah, ini rumusnya, ini Y1 ini. Nah, sini ya. Nah, ini X-nya berapa? Kita hitung dulu Y1-nya. Bukan Y yang ada di sini, ini Y1 sebenarnya ya, nilai Y1-nya. Y yang ada di titik yang ada pada kurva Y1-nya. Atau Y yang ada di sini. Kita hitung di sini Y1-nya. Y1 sama dengan X-nya tadi sudah tahu 4. Berarti 4 kuadrat ini 4 kuadrat ditambah 5 ln 4. Nah, ini ya, dikurangi 24. Kita hitung.
di sini pakai kalkulator ya. Kita hitung 4 kuadrat ini berapa? 4 kuadrat itu 16. Kita hitung len 4 aja dulu. Len 4, 5 dikali. Len ini mana ya? Kok gak ada ya? Len, oh ini len. Len, oh tidak bisa ya. Kalkulator di ini tidak bisa ya. Kalau counter scientific itu bisa. Berarti len 4 dulu. 4. Nah, berarti 4 dilenkan len. Nah, hasilnya ini ya. Len 4 1,38 dikali 5 6,93. Nah, 5 len 4 itu 6,93. Di 16 ditambah 6,93 dikurangi 24. Nah, seperti ini kita hitung Y1-nya berapa? 16 ditambah 6,93 dikurangi 24. Hasilnya min 1,07. Di min 1,07 atau min 1 sama saja ya. Di hasilnya gimana Pak? Hasilnya berarti Y-nya sama dengan, nah ini kita hitung. Ctrl C taruh sini. Nah, Y-nya berarti sama dengan ALT sama dengan Y sama dengan min 1,07 ditambah R-nya berapa? R-nya tadi 473 ya. Sorry, ini salah ya. Del 473 dikali cos sudutnya 83,83. Oke, hasilnya sama dengan, kita hitung lagi pakai kalkulator. Dari cos dulu. 83,83 kita koskan, mana cos ini? Trigonometri cos. Nah, hasilnya 0,1 ternyata dikali 473. Hasilnya 50,83. 50,83. Saya tulis di sini min 1,07 ditambah 50, berapa ini? 84 lah. 84 sama dengan G dikurangi 1,07. Hasilnya 49,77. Di 49,77. Nah, berarti nilai koordinatnya koordinat titik pusatnya berarti min 466,3, 49,77. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Ini salah satu solusi dari soal nomor 1. Solusi soal nomor 1. Oke, ada pertanyaan? Hitung pakai laptop ini lagi gak konsen ya. Biasanya mesti kayak tadi nih, 2 salah gitu ya. Kalian koreksi. Jadi yang nomor 1 tugas kalian koreksi, atau kalau menurut kalian benar ya sudah, ini tulis lagi, kalian upload ulang. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, kurang 5 menit setelah itu selesai. Nomor 2, ingat ya, DY per DX. Di sini ada X dan Y. Ya apa ini caranya? Ayo, ayo. Yang ini ya apa caranya? Nomor 2. Ya apa iki carane? Nomor 2, nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini, ya apa ini caranya? Tunggu dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, nomor 2 ini, ya apa caranya? Nomor 2, nomor 2. Ini, coba perhatikan nomor 2. Bisa enggak nomor 2 ini? Ada X, ada Y.
Mau diturunkan gimana? Caranya DY per DX-nya gimana? Nomor 2 ini. Ayo, Rek. DY per DX-nya gimana? Ayo. Rizky, Danang, Siti Nurjana, Agus Khairuddin. Ya apa ini? Iqbal. Ini gimana cara manipulasinya? Ini theta, bukan X dan Y. Sedangkan ini yang ditanya DY per DX. Gimana? Dimanipulasi gimana? Diturunkan terhadap apa dulu? Diturunkan terhadap Nelly mungkin. Ayo Nelly. Yang nomor 2 ini. Nomor 2. Gimana ini? Ini kan Y dan X. DY per DX. Sedangkan di dalam ini hanya ada theta. Gimana? Diturunkan terhadap apa dulu ini? Gimana DY per DX-nya? Maaf ya, belum touchscreen ini ya. Nanti DY. Kan yang ditanya ini. DY per DX-nya. Gimana? Dimanipulasi gimana? Gimana ini solusinya? DY per DX-nya. Diturunkan ke theta, Pak. Ya, diturunkan ke theta. Berarti ini DY per D. D per D theta. D theta sama dengan berapa? D berapa? D theta per DX. Nah, D theta per DX. Siapa itu yang jawab? Saya, Pak. Siapa? Irwan. Iya, Pak. Oke, berarti seperti ini ya. Ya, oke, kita turunkan dulu yang DY per D theta. DY per D theta. Nah, oke. Seperti ini. Dulu ya. Nah, DY per D theta. Berarti Y-nya ini kita turunkan theta. Sin theta diturunkan cos ya. Cos theta. Seperti ini. Lalu min setengah 2. Aduh. Cos theta diturunkan menjadi berapa? Cos diturunkan menjadi min sin 2 theta ya. Tetanya 2 tetanya menjadi 2 dikali 2. Ada pertanyaan? Seperti ini ada pertanyaan? Ayo kalau nggak paham. Nah, takut ya. Ayo. Bisa ya ini ya? Ini bisa? Ini hasilnya cos theta dikurangi, berarti ini ditambah ya, plus dan plus ditambah sin 2 theta. Kalau ada salah silahkan dikoreksi. Nah, seperti ini ya. Ini d theta-nya berarti dx per dt dulu. Dx per d theta. Seperti ini sama dengan dx-nya, x-nya berapa? X-nya 1 plus sin theta. 1 diturunkan itu hasilnya adalah 0. Sin theta diturunkan menjadi cos theta. Nah, jadi nanti hasilnya gimana? Hasilnya sama dengan dy per ini saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Halo, paham? Berarti saya tulis lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya tanya lagi. dy per d theta-nya kan ini ya. Tinggal kita kopas ini.
kopas, kita paste ke sini. Sekarang, nah yang ada ini dx per d theta. Sedangkan di sini yang diminta itu adalah kebalik. Berarti kita balik. Nah, dx per d theta sama dengan cos theta. Berarti di sini d theta per dx berarti sama dengan berapa? Halo, berapa? D theta per dx-nya berarti sama dengan berapa? 1 per cos theta. Nah, 1 per cos theta. Wis, iki kok kelas 2A ini kok diem ya. Nanti tak kasih poin aja yang jawab ini. Berarti hasilnya nanti di per dx-nya sama dengan berapa? Ini sama dengan ini cos theta ya, ini kopas yang ini. Oke, selanjutnya kalian turunkan, masukkan tetanya apakah betul sama dengan 2. Kan gitu kan ya? Ini oh. Nah, ini turunan pertama. Turunan keduanya gimana, Pak? Ya, turunan keduanya ya samakan lagi dengan ini. Ini diturunkan lagi, diturunkan terhadap theta, ini terhadap lagi. Oke, kalian kerjakan ya. Ini waktunya sudah habis.